Pernah kebayang nggak buat bikin rencana pencurian yang sempurna banget sampai bikin polisi dan bahkan FBI itu garuk-garuk kepala? Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu misteri terbesar dalam dunia seni yang belum pernah terpecahkan. Nggak cuma itu, barang yang dicuri ini juga berharga banget. Hai guys, terima kasih udah mampir ke video ini. Saya Reza Isolasi dan sekarang kamu lagi nonton Batagor. Kasus ini tuh terjadi 35 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 18 Maret tahun 1990. Malam chaos ini. Malam chaos ini. Itu tuh terjadi di Boston, Amerika Serikat. Satu kota udah sunyi dan semua sudah terlelap. Tapi ada kejadian yang nggak menyenangkan. Tepatnya di Museum Isabella Stewart Gardner. Museum ini tuh isinya koleksi seni pribadi seorang wanita kece badai bernama Isabella Stewart Gardner. Nah, dia bikin museum ini tuh kayak karya seni kolektif itu. Tiap malam, museum ini dijaga oleh 2 orang petugas. Waktu menunjukkan sekitar pukul 01.24 dini hari. Tiba-tiba intercom di pos penjaga berbunyi. Petugas ini ngeliat monitor yang nyambung sama CCTV kan di depan gerbang. Pas dilihat itu ada 2 orang polisi. Mereka bilang kalau mereka ini nerima laporan gangguan, jadi mau ngecek ke dalam museum. Penjaga yang bertugas nggak menaruh curiga sedikit pun dong. Ya mungkin dia mikir ya kayak gila, cepet banget nih polisi di sini. Kalau ada laporan langsung datang. Dengan polosnya penjaga tersebut ngebukain pintu buat 2 orang polisi itu. Begitu pintu terbuka, 2 polisi ini pun langsung bertindak kan. Nah ternyata mereka ini bukan polisi guys. Cuma dalam hitungan menit 2 penjaga museum tadi itu udah berhasil mereka borgol dan digiring ke ruang bawah tanah sama polisi tadi ya. Nah nggak mau buang-buang waktu, setelah melumpuhkan kedua penjaga ini mereka langsung bergegas ke lantai 2 yang mana ada ruangan bernama Dutch Room atau ruangan Belanda. Nah sampai di situ tuh aneh banget. Kok seakan-akan mereka itu udah tahu harus ngapain aja, step by step-nya itu udah jelas gitu mereka rencanakan. Bisa jadi itu mereka emang udah sering bolak-balik museum itu buat mengintai dan merencanakan aksinya malam itu. Di Dutch Room ini isinya itu masterpiece seni dari seniman-seniman Belanda dan Eropa lainnya. Kalau kalian mikir mereka mau nyolong lukisan dan patung, pasti bawaannya susah ya. Lukisannya kan besar gitu. Jadi mereka udah siapin pisau atau cutter buat misahin kanvas sama bingkainya. Nah, salah satu karya yang paling terkenal yang mereka rusak adalah lukisan milik Rembrandt berjudul Christ in the Storm on the Sea of Galilee. Selain itu ada juga karya-karya dari seniman lain seperti Vermeer, Manet, dan Degas. Bukan sembarang lukisan itu. Karya yang mereka curi ini tuh umurnya udah ratusan tahun. Lukisan-lukisan ini tuh nggak cuma punya nilai historis, tapi juga harganya itu fantastis. Nah, aksi kedua pencuri ini pun berlangsung nggak sampai 2 jam. Aksi mereka itu nggak ketahuan publik sampai pagi hari tiba. Polisi beneran pun dipanggil dan nemuin 2 penjaga yang disekap di ruang bawah tanah. Pas dicek, ternyata ada 13 lukisan bernilai 500 juta dolar hilang. Perampokan ini langsung dicatat sebagai perampokan terbesar yang belum pernah terpecahkan dalam sejarah. Museum pun langsung menghubungi pihak berwenang, bahkan FBI ikut turun tangan. Ya walaupun kasus tersebut masuk dalam prioritas ya, tapi petunjuk dan bukti-bukti yang ada itu kurang kuat dan sangat minim. Setelah perampokan itu, museum merekrut seorang ahli keamanan bernama Anthony Amore yang ditugaskan khusus hanya untuk kasus ini. Anthony sendiri itu bukan orang sembarangan. Dia punya pengalaman di Departemen Keamanan Dalam Negeri, bahkan ikut membantu merestorasi keamanan di Bandara Logan Boston pasca serangan 9/11. Namun apalah arti dari portofolionya itu ya? 20 tahun sudah Amore habiskan untuk kasus ini, tapi belum juga mendapat titik cerah.
Dia sendiri bahkan nggak nyangka kalau kasus ini tuh bakal mendominasi hidupnya. Tapi di sisi lain, Anthony juga merasa terhormat karena bisa bekerja untuk institusi seperti Gardner Museum. Ya meskipun nanganin kasus ini tuh bikin pusing minta ampun ya. Ditambah harus ngeladenin laporan-laporan yang isinya cuma teori-teori konspirasi, hasil overthinking orang-orang random. Kan banyak tuh fans-fans true crime atau dokumenter Netflix lainnya yang nyoba ikut mencahin kasus-kasus itu. Bayangin loh, selama 20 tahun dia harus ngadepin orang-orang kayak gitu. Mungkin nggak sih ada satu hari di mana dia ngerasa kayak angkat nggak ya, angkat nggak ya? Nggak diangkat takut penting, diangkat takut pening. Kalau kata Anthony, perfect heist yang nggak kayak di film Ocean 8 atau Mencuri Raden Saleh itu tuh cuma ada di film-film. Menurut Anthony juga kalau melihat pola kasus perampokan karya seni serupa di Amerika Serikat, kemungkinan itu pelakunya malah penjahat lokal, kroco-kroco gitu. Nah, ada satu suspek yang dipercaya kuat jadi dalang, yaitu anggota gangster bernama Robert Cantil. Ada bukti kuat mengarah ke Robert, tapi sayangnya investasi belum kelar, tapi Robert udah meninggal di usia 80 tahun pada tahun 2021 kemarin. Anthony menegaskan kalau hasil curian lukisan tersebut bisa aja masih ada di dekat lokasi kejadian. Bisa jadi pelaku juga nyimpen lukisan itu buat anak cucunya kan, terus nunggu inflasi baru dijual. Who knows? Di Dutch Room, bingkai frame lukisan yang hilang itu masih terpajang di tempatnya, menandakan masih ada harapan lukisan-lukisan itu bisa balik lagi. Dan juga sebagai motivasi agar orang-orang masih mencari. Museum juga serius banget nih nanganin kasus ini. Mereka sampai nawarin hadiah sebesar 10 juta dolar bagi siapapun yang punya petunjuk atau bisa nemuin lukisan tersebut. Gimana menurut kalian? Tertarik buat ngasih teori? Komen di bawah ya. Nah, segitu dulu cerita kali ini. Kalau kalian punya topik lain yang mau dibahas, boleh banget komen di bawah ya. Subscribe atau enggak tonton konten lainnya. Stay curious, stay mysterious.